Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan masuk kepada materi baru, yaitu terkait dengan fabel. Nah, apa sih fabel itu? Nah, kita bahas satu persatu terkait dengan fabel. Fabel berasal dari bahasa Latin, yaitu fabula. Nah, fabel ini bisa kita katakan sebagai cerita tentang binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Jadi, cerita fabel ini tokohnya itu adalah binatang atau tokohnya ini adalah hewan. Hewan yang seperti apa? Hewan yang perilakunya itu seperti manusia. Jadi, tokoh-tokoh di dalam fabel ini perilakunya seperti manusia. Misalnya, tokoh kancil yang cerdik, lalu tokoh kelinci yang pintar, lalu tokoh kerbau yang rajin, dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana di dalam cerita fabel ini, binatang ini seolah-olah tingkahnya itu seperti manusia, gitu kira-kira. Lalu, fabel ini bisa kita sebut sebagai cerita moral. Kenapa seperti itu? Karena biasanya di fabel ini mengandung nilai-nilai moral untuk kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, fabel ini kita sebut sebagai cerita moral. Kira-kira seperti itu gambaran umum dari fabel. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari fabel. Yang pertama, tokohnya adalah binatang. Ya, jadi tokoh di dalam cerita fabel ini adalah binatang. Misalnya kelinci, ular, kancil, kerbau, singa, dan lain sebagainya. Lalu, wataknya digambarkan seperti manusia. Maksudnya yang ini adalah sifat-sifatnya ini adalah seperti manusia. Rajin, malas, lalu pekerja keras, jujur, pembohong, tukang menipu, cerdik, dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah sifat atau watak ini digambarkan seperti manusia. Lalu ciri yang ketiga, tokohnya dapat berbicara seperti manusia. Jadi kalau di cerita fabel ini, tokoh-tokoh binatangnya ini dapat berinteraksi satu sama lain. Jadi dapat berdialog, dapat berkomunikasi, berbicara layaknya seorang manusia, gitu kira-kira. Lalu rangkaian cerita memiliki sebab akibat. Jadi peristiwa-peristiwa di dalam fabel ini ada sebab akibatnya. Kenapa sih kelinci ini masuk ke jurang misalnya seperti itu? Pasti ada sebabnya. Gitu. Lalu akibatnya apa? Kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan rangkaian cerita. Lalu selanjutnya adalah menggunakan latar alam. Nah, kalau menggunakan latar alam berarti latar-latarnya ini menggunakan atau bersinggungan dengan alam. Contohnya di hutan, di laut, di sungai, di danau, dan lain sebagainya. Yang bersinggungan dengan alam. Ini adalah ciri-ciri dari fabel. Nah, selanjutnya kita masuk kepada unsur pembangun fabel. Kalau di cerita narasi di dalam cerita fiksi ini biasanya ada unsur pembangun yang kita sebut sebagai unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Tetapi yang dipelajari di dalam fabel ini hanya unsur intrinsiknya saja. Unsur intrinsik ini apa? Unsur yang terdapat di dalam teks, kira-kira seperti itu. Nah, ada apa saja? Yang pertama ada tema. Tema ini adalah ide yang mendasari sebuah cerita. Biasanya di dalam cerita fabel ini ada tema-tema yang diangkat. Misalnya, keserakahan tokoh kerbau. Nah, berarti tema ini berkaitan dengan keserakahan, kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tokoh. Tokoh ini adalah pelaku di dalam cerita. Yang tadi, tokohnya ada kelinci, kerbau,
semut, dan lain sebagainya. Lalu penokohan. Penokohan ini berarti itu adalah watak dari tokoh. Nah, kalau tadi tokohnya kelinci, kerbau, berarti penokohannya seperti apa? Wataknya ini seperti apa? Misalnya, tokoh kerbau ini berwatak pemberani, gitu kira-kira. Lalu latar. Latar ini adalah tempat dan waktu kejadian. Nah, latar ini ada latar tempat, seperti hutan, sungai, danau, dan lain sebagainya. Lalu ada juga latar waktu. Waktunya kapan nih kejadiannya? Pagi hari kah, siang hari kah, sore hari, malam hari? Gitu. Lalu ada juga latar suasana. Nah, suasana yang digambarkan ini seperti apa? Apakah menegangkan, mengharukan, menyedihkan, membahagiakan, dan lain sebagainya. Itulah yang termasuk ke dalam latar. Ada 3 ya, latar waktu, tempat, dan juga suasana. Selanjutnya adalah amanat. Nah, amanat ini berarti ada pesan yang disampaikan. Nah, biasanya amanat ini berkaitan dengan tema. Kalau tadi temanya itu berkaitan dengan keserakahan, maka amanat itu tidak jauh-jauh dari keserakahan. Jadi saling berhubungan antara tema dan juga amanat. Jadi nanti ketika kalian menelaah unsur pembangun fabel, maka ketika menentukan tema dan amanat, kalian harus saling berhubungan. Tema yang kalian ambil atau tema yang kalian temukan itu apa? Maka amanat itu tidak akan jauh beda dengan si tema. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah alur. Nah, alur ini adalah jalannya sebuah cerita. Jadi, bisa kita sebut sebagai rangkaian peristiwa. Nah, alur ini ada alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Kalau alur maju bersifatnya itu kronologis. Misalnya dari pagi sampai malam. Itu kan berarti berurutan ya, secara kronologis. Lalu ada alur mundur. Kalau alur mundur ini berarti menceritakan sebuah peristiwa yang sudah berlalu gitu. Atau ada juga alur campuran. Kalau alur campuran berarti perpaduan antara alur maju dan juga alur mundur. Jadi ceritanya ini bisa secara kronologis, lalu dia menceritakan kejadian sudah berlalu, nanti balik lagi kronologis seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan alur campuran. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya ini adalah penggambaran watak tokoh. Kalau di dalam fabel ini ada teknik analitik ya. Penggambaran watak tokoh ini ada 2. Ada yang dari teknik analitik, penggambaran ini secara langsung. Kalian bisa tahu watak tokohnya ini seperti apa karena langsung tertera di dalam teks. Contohnya, seekor semut muncul dengan sombongnya. Nah, berarti kalian sudah tahu watak semut ini adalah sombong gitu. Ini adalah teknik analitik. Lalu ada juga teknik dramatik. Kalau dramatik ini penggambarannya ini tidak langsung. Misalnya, kalian bisa tahu watak tokohnya sombong ini dari lukisan latar tokohnya seperti apa, atau bisa juga antar percakapan antar tokoh, atau pikiran si tokoh, atau perasaan si tokoh, atau perbuatan si tokoh, atau bisa juga dari reaksi tokoh lain. Oh, ternyata ini wataknya sombong. Karena bisa dilihat dari bagaimana cara dia berbuat antar sesama tokohnya seperti apa. Misalnya seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan teknik dramatik. Gitu. Oke, selanjutnya adalah kita membedakan jenis fabel dari pemberian watak dan latarnya. Ada fabel alami dan juga fabel adaptasi. Kalau fabel alami ini berarti fabelnya ini menggunakan watak tokoh atau latar tokoh sesuai dengan kondisi alam nyata. Misalnya, tokoh siput ini digambarkan atau memiliki watak yang lambat, perilakunya ini lambat, sifatnya ini lambat. Nah, berarti itu sesuai dengan kehidupan nyata. Lalu latar yang digambarkannya ini pun berkaitan dengan kehidupan nyata. Nah, misalnya
seekor singa tinggalnya ini di hutan. Berarti itu sesuai dengan kehidupan alam nyatanya di hutan. Misalnya seperti itu. Berbeda dengan fabel adaptasi. Kalau fabel adaptasi, watak tokohnya ini diubah dari watak aslinya. Dan juga menggunakan tempat-tempat lain. Misalnya, tokoh kelinci digambarkan sebagai tokoh yang licik misalnya seperti itu. Lalu tinggalnya ini di sebuah rumah. Nah, berarti kan itu tidak sesuai dengan kondisi alam nyatanya si kelinci ini. Berarti adanya adaptasi. Lalu misalkan di fabel adaptasi ini latar-latarnya ini latar-latar seperti kehidupan nyata. Misalnya di sekolah, jalan raya, dan lain sebagainya. Tidak bersinggungan dengan alam. Itulah yang dimaksud dengan fabel adaptasi. Kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya, kita lihat jenis fabel dari kemunculan pesan. Kalau dari kemunculan pesan, fabel ini ada dua. Ada yang fabel dengan koda atau fabel tanpa koda. Kalau fabel dengan koda, berarti memunculkan pesan eksplisit di akhir cerita. Jadi, koda atau pesannya ini ada di dalam akhir cerita. Jadi langsung dituliskan di dalam ceritanya. Pesan moralnya ini langsung ada di dalam cerita. Tetapi kalau fabel tanpa koda, maka kalian sebagai pembaca ini harus menyimpulkan kira-kira pesan yang dapat diambil ini apa sih dari cerita fabel ini gitu. Jadi tidak memberikan gambaran secara langsung, harus menyimpulkan sendiri, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada struktur teks fabel. Yang pertama ada orientasi. Orientasinya adalah pengenalan atau bagian awal dari cerita. Jadi ada pengenalan ceritanya nih, bisa pengenalan tokohnya, latar, lalu atau bisa memperkenalkan wataknya ini seperti apa. Lalu selanjutnya adalah komplikasi. Kalau komplikasi ini berarti adalah konflik atau permasalahan di dalam cerita. Maka akan ada sebab akibatnya. Kenapa terjadi konflik ini? Akibatnya itu apa? Gitu. Lalu selanjutnya adalah resolusi. Resolusi ini berarti sebuah solusi atau penyelesaian di dalam cerita. Jadi adanya masalah pasti adanya penyelesaian. Selanjutnya adalah koda. Koda ini adalah pelajaran yang dapat dipetik di dalam cerita. Atau bisa kita sebut sebagai pesan moral. Nah, koda ini nanti ada yang terdapat di dalam teks fabel, ada juga yang tidak terdapat. Seperti yang tadi sudah kita pelajari dari penggolongan teks fabel. Nah, ini adalah contoh orientasi. Nah, suatu hari singa mengajak beruang untuk berburu bersama. Beruang setuju karena dia juga sedang lapar. Mereka segera menuju padang rumput karena di sana banyak mangsa. Tiba di padang rumput, singa dan beruang bersembunyi di antara semak-semak. Masing-masing mengincar mangsa yang akan mereka kejar. Nah, di sini merupakan orientasi karena adanya penggambaran awal cerita. Ada perkenalan tokoh, yaitu tokoh singa dan beruang. Lalu dikenalkan juga latar tempat. Latar tempatnya ada di padang rumput. Selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi berarti itu adalah konflik. Nah, kita bisa lihat bahwa ini ada konfliknya. Konfliknya ini adalah singa dan beruang memperebutkan mangsa sampai mereka merasa lelah. Ini adalah konfliknya. Lalu kira-kira apa resolusi atau solusinya? Yaitu singa dan beruang merebut mangsa kembali, tetapi karena terlalu lelah, serigala yang berhasil membawa kabur mangsa tersebut. Yaitu ini adalah penyelesaiannya. Karena tadi konfliknya ini adalah singa dan beruang ini sedang merebutkan mangsa, lalu ada solusinya. Karena mereka lengah atau terlalu lelah, maka serigala yang berhasil mengambil mangsa tersebut. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah koda. Koda ini adalah pesan moral. Nah, inilah yang saya sampaikan bahwa pesannya ini tertulis di dalam teks. Peristiwa tadi mengajarkan bahwa sesama makhluk hidup harus saling berbagi.
Ini adalah pesan moralnya tertulis di dalam teks. Selanjutnya, kita berbicara tentang kaidah kebahasaan. Nah, kalau kaidah kebahasaan ini ada beberapa kaidah kebahasaan yang digunakan. Yang pertama adalah kalimat langsung. Kalimat langsung ini apa? Kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Contohnya, "Ragu, kenapa kau tidak mengumpulkan makanan?" Kata semut. Nah, berarti ini semut berbicara langsung kepada si Ragu. Gitu. "Ragu, kenapa kau tidak mengumpulkan makanan?" Nah, berarti itu adalah ucapan dari si semut. Berbeda dengan kalimat tidak langsung. Kalau kalimat tidak langsung ini berarti kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Contohnya, semut mengatakan kepada Ragu bahwa ia tidak mengumpulkan makanan. Nah, berarti ini adalah kalimat tidak langsung, ya. Berarti adanya seseorang yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain. Atau contoh lainnya yang mudah seperti ini. "Reni, kata Bu Ulfa, kamu belum mengumpulkan tugas." Gitu. Berarti itu merupakan kalimat tidak langsung. Selanjutnya, penggunaan konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan waktu. Nah, konjungsi yang digunakan adalah konjungsi untuk menunjukkan waktu. Ada hubungan waktu permulaan, ditandai oleh sejak, semenjak, sedari. Lalu hubungan waktu bersamaan. Waktu, sewaktu, tatkala, seraya, serta, selagi, sementara, selama, sambil, ketika. Lalu hubungan waktu berurutan. Sebelum, sesudah, setelah, seusai, sehabis. Dan juga hubungan waktu batas akhir. Akhirnya, hingga, sampai. Ini adalah konjungsi atau kata hubung menunjukkan waktu. Selanjutnya, ada penggunaan kata sandang si dan kata sandang sang. Jadi, ini adalah kata sandang. Kata sandang si dan kata sandang sang. Nah, kata sandang ini apa sih? Yaitu kata penentu atau kata pembatas yang letaknya ini di depan kata benda atau kata sifat. Contohnya, si malas, si pintar. Gitu. Atau kalau kata benda itu nama ya, misalnya sang harimau, sang gajah, gitu kira-kira. Selanjutnya adalah penggunaan kata depan atau preposisi pada fabel. Kata depan ini ke, di, dan dari. Jadi kalian harus ingat-ingat. Dan juga kata depan ini biasanya itu menyatakan tempat. Contohnya di hutan, ke pasar, dari rumah, dan penulisannya ini adalah dipisah tanpa spasi. Jadi di spasi pasar. Ini adalah penggunaan kata depan atau preposisi. Nah, ini saja untuk materi kita hari ini. Semoga kalian bisa menerima materi hari ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.